Selamat sore, jumpa lagi dengan Mbah Gundul ya. Mbah Gundul sore ini sengaja datang ke daerah Pekuncen ya. Lebih jelasnya, lebih tepatnya alamatnya di Kecamatan Jatilawang ya, Desa Pekuncen. Nah, di desa ini ternyata ini punya keanehan-keanehan yang sampai saat ini unik ya, dilestarikan terus oleh warga masyarakat yang ada di Desa Pekuncen. Untuk itu mari ikuti nih penjelasan dari Ketua Adat ya, Bapak Kyai Sumitro ya. Ini nanti yang akan sedikit mengulas ya cerita tentang penembahan Bonokeling ya. Sebenarnya ini sudah banyak sekali di media massa, juga sudah ada yang meliput ya, dari penelitian mahasiswa juga sudah. Cuma Mbak Gundul hanya ingin memastikan saja ya, saya ingin bertemu langsung dengan narasumbernya, yaitu Bapak Sumitro. Mari orang cerdas ikut Mbak Gundul. Pak Nyun Sewu. Saya datang ke sini, saya itu cuma pengen tahu Pak, ini kan selama ini memang saya lihat nih ya, khususnya di Kecamatan Jatilawang ya, itu di Desa Pekuncen ini selama ini yang namanya adat itu luar biasa Pak ya, diawetkan, diuri-uri terus. Saya sungguh sangat kagum Pak. Saya juga terus terang saja merasa senang ya, karena bangsa kita itu bangsa yang sebenarnya itu luas sekali ya, bermacam-macam budaya, suku ya, adat istiadat itu ya, menjadi satu ya, yang dibingkai dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika ya. Makanya saya itu ingin tahu Pak, terus terang aja, ini kok selama ini ya Bapak itu aktif sekali nih menguri budaya ini Pak. Terima kasih. Tentang kaitannya dengan adat tradisi yang ada di sini, memang berawal sudah lama. Kalau ditanyakan sejak kapan, itu memang tidak ada orang yang tahu, bahwa hanya tinggal bahasa di sini adalah tinggal legendanya saja. Karena kalau misalnya cerita sejarah itu harus secara umum harus tahu. Ini kan legenda, hanya cuman cerita rakyat di Desa Pekuncen. Sehingga kalau misalnya ditanyakan sejak kapan ada pendiri kayak gini, saya mulai dari cerita orang tua dulu. Itu sebenarnya tokoh yang ada di sini itu berasal dari pasir. Cuman kalau berasal dari pasir itu kan tak pasir mana, cuman bahasanya Senepa. Betul. Iya, Senepa. Bisa saja pasir muncang, bisa saja itu pasir karena itu Sanepaan ya. Bahasanya Senepa. Kalau semuanya adalah di sini adalah tidak ada peninggalan tertulis, semuanya pakainya adalah batik. Kebatinan. Kebatinan. Makanya sehingga pada waktu itu bahasanya orang dulu itu tidak diperbolehkan secara umum ditulis. Nah, kemudian pada waktu itu bisa masuk tanah Jawa, mereka itu setiap kerajaan itu kan porak-poranda. Artinya tokoh-tokoh yang ada itu kadang-kadang masih hidup juga. Kemudian ada yang pergi mencari tempat yang aman, kemudian mereka juga termasuk kejar-kejar Islam. Nah itu mereka sudah kemudian setelah lama-kelamaan juga masuk Islam. Nah kemudian domisili di desa Kedung ini. Nah ada 3 tokoh di sini, domisili di desa Kedung ini. Kemudian di situ juga membangun sebuah masjid. Setelah tadinya pergi dari pasir itu kan belum Islam, tapi karena setelah didesak kemudian sadar, lama-lama menjadi masuk ke Islam. Kemudian masuk di Kedung ini, sudah menjadi membangun masjid. Sudah kemudian berapa ratus tahun kemudian mereka melihat sini masih belum jadi desa, masih hutan belantara. Kemudian konon ceritanya itu menyeberang ke itu sini sebelah selatan Sungai Pasir ada sebuah hutan yang aneh. Dalam arti aneh itu rerumpunan kayu itu bukan kayu desa sini, karena tamunya adalah kayu yang aneh-aneh. Kayu pasal-pasal, kayu jendal, sini kasih disenger, kasih tenger, disenger, sampai sekarang juga masih dibatasi, tinggalnya dan sebelum dikunci. Nah, 3 tokoh tersebut kemudian menyebarkan
nama bahasa Sunda itu bibit kayu agung. Kayu agung itu bahasa sekarang kalau kita dengarkan adalah kayu randu kelentang lah. Kayu agung itu kayu kelentang. Kayu randu lah. Kemudian setelah itu sampai sekarang kayu randu dimanfaatkan untuk jangka orang meninggal. Orang meninggal. Kan itu katanya. Nah, itu kemudian setelah ada aturan ada akad, kayu tersebut tidak mau diluruskan, tidak mau papak. Akhirnya papak itu dipadukan dengan kunci, akhirnya dari desa Pak Kuncen. Masalahnya ini ya. Itu asal usulnya dari kayu randu, kayu apa? Ya, termasuknya menyebarkan bibit kayu agung. Menyebarkan bibit kayu agung. Terus ada antek ya. Kayu tersebut diluruskan tidak lurus karena maunya nyebar acak-acakan ini. Kan dipetak-petak mungkin. Betul. Nah itu diluruskan banyak yang meceng kan, tidak papak. Iya betul. Nah itu kemudian dipadukan papak dengan kunci sini akhirnya dari desa Pak Kuncen. Bukan Pak. Pak tadi. Pak Kuncen. Dan sekarang itu kebanyakan orang Pak. Ya ini perubahan tahun 90 ada kepala desa itu tiba-tiba KTP mau di Pak Kuncen. Hasilnya Pak Kuncen bukan Pak Kuncen tuh ya. Nah demikian itu pemirsanya Mbak Gundul ya. Ini kalau umpamanya pemirsa Mbak Gundul ingin istilahnya tahu tentang keadaan ya, situasi yang ada di Desa Pekuncen ini kalau menurut ceritanya, konon ceritanya itu memang desa ini wingit lah ya. Itu wingit lah, angker ya. Tidak boleh untuk sembarang orang bisa istilahnya apa ya, bermain semau gue di sini ya. Kita harus menghormati leluhur yang ada di sini itu ya. Makanya ikutin terus tuh channelnya Mbak Gundul, pasti akan seru. Oke, terima kasih. Nah ini ya rumah yang biasa digunakan untuk kenduri ya, itu untuk kenduri nih rumahnya seperti ini ya. Nah ini rumahnya. Nah ini Mbak Gundul akan coba mau masuk di pintu gerbang ke Banokeling nih ya, Penembahan Banokeling ya. Saya juga ingin tahu coba seperti apa. Primitif sekali ya lokasinya ya, tempatnya tuh ya. Ini yang arah ke Penembahan nih. Nah ini dikelilingi ya oleh pohon-pohon ya, pohonnya cukup besar-besar juga nih. Nah itu adalah pintu masuk ke Penembahan Banokeling ya. Sekarang Mbah Gundul sudah berada di pintu masuk ke arah Penembahan Banokeling ya. Nah ini Penembahan ini yang dinamakan Banokeling itu ada artinya ya, ada filosofinya ya. Yang dimaksud Banokeling adalah Bano itu ada, keling hitam ya, dan hitam itu sendiri adalah langgeng ya. Makanya di sini warga Pakuncen ya itu selalu menguri-uri terus budayanya ya, biar langgeng ya. Kelanggengan ini ya untuk bertujuan agar selamat dunia akhirat ya. Kalau mau datang atau mau sowan ke tempat Panembahan Banokeling itu ada syaratnya ya, tidak sembarang hari ya, tidak sembarang orang bisa masuk ya. Itu karena memang keramat sekali ya. Dan kalau mungkin pemirsanya Mbak Gundul ingin sowan ke sana ya, itu hanya diberlakukan hari Kamis ya, Jumat, dan itu pun ada syaratnya ya. Itu harus membuat selamatannya, tumpeng yang di dalamnya itu ada ayamnya. Untuk itu ikutin terus nih channelnya Mbak Gundul. Orang cerdas pasti ikut Mbak Gundul. Terima kasih.